Hai guys, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat salah satu permainan terbaiknya dari juara dunia catur 5 kali, Magnus Carlsen. Salah satu pecatur terhebat sepanjang masa. Teman-teman, saya akan ajak kalian ke tahun 2005 di turnamen Norwegian Chess Championship, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur elo rating 2386. Dan kalian bisa lihat juga Magnus Carlsen masih memiliki elo rating 2570. Jadi, saya akan ajak kalian untuk melihat bagaimana Magnus Carlsen ketika berproses menjadi seorang monster dalam dunia percaturan. Ini partai yang sangat bagus banget, ya pasti ya, karena ini pilihan dari RL Chess dan ini akan membuat kalian tercengang melihat langkah-langkah dari juara dunia catur Magnus Carlsen. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, jangan lupa untuk share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel RL Chess. Magnus memegang bow putih, menang dengan 24 langkah aja dengan skakmat. Magnus memulai dengan langkah D4. Kemudian lawannya adalah Atle Grön menjawab dengan langkah D5. Kemudian Magnus Carlsen kuda F3, hitam kuda F6, dan putih C4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah C6, putih kuda C3, dan hitam E6. Ini merupakan pembukaan semi-Slav defense. Apa ciri khas dari pembukaan semi-Slav defense? Kalian boleh menandain ini nih teman-teman. 3 pion ini adalah ciri khas struktur dari pembukaan semi-Slav defense. Kemudian, untuk merespon langkah semi-Slav defense ini, putih memiliki beberapa langkah pilihan. Yang pertama adalah langkah E3, yang kedua adalah langkah gajah G5, dan yang ketiga adalah memukul pion D5. Magnus Carlsen memilih langkah gajah ke petak G5. Hitam memilih H6, putih gajah H4, dan hitam menteri ke petak B6. Langsung menyerang pion di petak B2. Magnus Carlsen merespon dengan langkah menteri C2, hitam kuda M4. Boom! Baru 7 langkah aja, Atle Grön langsung menyerang dengan langkah kuda E4 ini. Magnus merespon dengan langkah E3, hitam kembali menyerang dengan langkah gajah B4. Magnus fokus pada perkembangan buah, dan gajah ke petak D3 dimainkan. Saya ingin kalian tahu bahwa apa yang dilakukan Magnus di sini, dia tetap fokus pada perkembangan buahnya karena dia tahu belum siap untuk menyerang. Nah, hitam terus bergegas menyerang dengan menteri ke petak A5. Kalian bisa lihat apa tujuan dari menteri A5 adalah untuk menyerang kuda di petak C3 dan mendapatkan keuntungan pion. Tapi Magnus Carlsen di sini memiliki pilihan untuk menjaga. Dan dia tidak lakukan itu, guys. Dia memilih langkah rokade. Boom! Apakah Magnus akan kehilangan pion? Tapi apa kompensasi yang dia dapatkan? Kita lihat di game selanjutnya. Di langkah-langkah berikutnya, kuda memukul kuda, pion B memukul kuda, hitam gajah memukul pion, dan benteng A ke petak B1. Hitam memukul pion C4, putih gajah memukul pion C4, dan hitam gajah B4. Kalian bisa lihat di sini perkembangan buah yang udah dilakukan oleh Magnus Carlsen. Sementara hitam baru mengeluarkan menteri dan gajah aja sampai sejauh 13 langkah. Nah, ini waktunya putih gantian menyerang dengan langkah kuda E5. Boom! Hitam gajah D6 dan putih F4. Hitam menarik mundur menteri ke petak C7. Magnus Carlsen menteri M4. Centralization. Hitam B6. Teman-teman, coba pause videonya dan tebak langkah apa yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen muda. Merespon langkah hitam B6. Magnus Carlsen memainkan langkah kuda memukul pion F7. Boom! Tepat sekali, menteri memukul kuda dan putih lanjutkan dengan langkah F5. Hitam menteri H5, putih gajah memukul pion E6, dan hitam kuda D7. Bisakah kalian lanjutkan serangan dari juara dunia catur Magnus Carlsen, teman-teman? Tahun 2005 dia belum jadi juara dunia. Kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus? Magnus mendorong pion terus dengan langkah F6. Boom! Hitam kuda memukul pion, putih benteng memukul kuda. Boom! Kemudian hitam menteri memukul gajah,
Magnus Carlsen tidak memukul menteri balik, tapi dia pilih menteri memukul pion C6. Hitam raja E7, putih benteng F7, hitam raja memukul gajah, menteri C4, skakmat indah tercipta. Coba Bang bahas langkah sebelumnya. Oke, kita bahas teman-teman. Sejak kombinasi kuda memukul pion F7, ini jelas merubah pola permainan dari kedua pemain. Yap, kuda memukul pion F7. Bagaimana jika raja memukul kuda? Ini yang akan kita bahas. Maka putih akan memainkan langkah F5. Jelas ini akan berbahaya bagi hitam. Contoh dia memainkan benteng ke petak E8. Maka pion memukul E6 skak, raja ke petak G8. Akan ada jalan E7 skak, raja ke petak H8. Skak dari gajah C4 tadi guys. Dan putih akan lanjutkan dengan gajah D3. Tujuannya adalah skakmat ke petak H7 yang sulit untuk dicegah oleh pemain hitam. Oke, kuda memukul pion F7, menteri memukul kuda. Dan kalau ketika putih F5, kemudian menteri ke petak H5. Kenapa? Ketika F5, hitam tidak memilih langkah lain, contoh memilih rokade pendek, maka putih akan melanjutkan dengan pion memukul pion E6, menteri ke petak E8, dan akan ada skak, membuka pion dan mengancam benteng. Yap. Menteri F7, F5 dan hitam menteri H5, putih gajah memukul pion E6. Raja di tengah jelas berbahaya dan kuda ke petak D7, kemudian putih F6. Langkah yang cukup mematikan, kuda memukul pion F6. Nah, bagaimana jika hitam memilih langkah G5, apa yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen? Maka dia akan memilih gajah ke petak G4 pun ini akan tercipta skak dan menteri akan hilang. Kan ya, kuda memukul pion F6, benteng memukul kuda, menteri memukul gajah H4, dia lebih pilih cari raja lawan. Jika memilih raja D8 di posisi ini, maka menteri memukul gajah D6, raja E8, dan skakmat dengan gajah F7. Itulah kenapa tadi Magnus Carlsen ketika menteri memukul pion H4, dia tidak mau memukul balik. Yap. Berapa nilai yang cocok untuk game ini teman-teman? Coba ngobrol di kolom komentar. Dan yang pasti, ini partai yang sangat berkesan buat Magnus Carlsen dan masuk dalam galeri salah satu partai terbaiknya dia ketika menjadi pemain catur. Jangan lupa bantu video ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe karena itu gratis teman-teman. Coba komen, kita akan bahas video siapa lagi guys.